Saya pertama-tama ingin mengucapkan Dirgahayu Paroki Santa Maria Tugumulyo. Dalam merayakan 70 tahun ini, tentu kita masing-masing mempunyai kenangan dalam hidup kita atas kebersamaan kita sebagai umat Allah yang dipilih Tuhan di paroki ini untuk melanjutkan Tuhan dapat berkarya, dapat menyelamatkan banyak orang melalui umat Allah yang dibentuk di paroki ini. Bapak Uskup yang terkasih, saya dalam berbicara ini bukan sebagai yang pernah memimpin keuskupan ini, tetapi sebagai salah seorang dari anggota paroki yang tercinta ini. Memang paroki ini menjadi semakin tua, begitu kata Romo Haryoto. Tetapi paroki itu tidak pernah menjadi tua, karena harus hadir di setiap zaman berbeda, setiap keluarga yang baru, setiap generasi yang baru dalam sejarah yang baru, maka tidak pernah menjadi tua. Yang terjadi di paroki kita ini adalah banyak orang-orang muda yang harus bekerja di tempat lain, yang harus belajar di tempat lain, dan tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang memadai di tempat ini. Tetapi saya melihat yang hadir di tengah-tengah kita ini, terutama yang berasal dari tempat lain yang tersebar di mana-mana. Ada bapak, ada ibu, ada biarawan, biarawati, ada imam. Mereka ini melanjutkan kehadiran umat Tugumulyo ini hadir di mana-mana. Saya yakin bahwa saya dipanggil Tuhan untuk menjadi imam, kemudian bahkan untuk menjadi uskup, tidak lain karena Tuhan yang berkarya di tengah kesederhanaan, bukan di tengah kemewahan, bukan di tengah kebersamaan yang hebat, terorganisir baik, tidak, tetapi di tengah kesederhanaan. Jadi saya harap umat paroki Tugumulyo memperkembangkan kesederhanaan di tengah keluarga, di tengah kebersamaan, karena di situ Tuhan akan bekerja. Saya ditapiskan di gereja yang lama, yang menjadi saksi utama yang masih kita lihat sekarang adalah altar ini. Altar yang dibuat dari satu pohon besar yang sekarang masih ada di depan kita. Tetapi saya merasa bahwa Tuhan berkarya di tengah umat, di tengah saudara-saudari sekalian. Banyak suster yang berasal dari sini, tetapi juga ada awam-awam yang berkarya di Jambi, di rumah sakit. Ada juga bahkan yang menjadi rektor di Jakarta, rektor perguruan tinggi dari kita, rektor di Palembang, MUSI, Universitas Musikalitas Palembang, dari sini. Dan juga masih banyak bapak ibu perawat-perawat yang berasal dari sini yang berkarya. Saya harap Anda sekalian menjadi perutusan paroki kita, membawa kebahagiaan. Seperti rektor yang di Jakarta, dia jadi ketua semua dosen Katolik se-Indonesia, dipilih untuk itu.
untuk memberi semangat kekatolikan kepada mereka, kepada pengajar. Saya mengalami ketika kecil bahwa gereja atau paroki adalah guru dan ibu. Memang dulu bapak-bapak guru keliling ke stasi-stasi, ke kampung yang jalannya masih sangat jelek 50-60 tahun yang lalu, tetapi mengajar juga. Imam menjadi seperti ibu, gembala dan ibu di tengah-tengah gereja ini, maka menumbuhkan iman di tengah-tengah kehidupan kita. Saya harap peran paroki sebagai ibu kembang, terutama di paroki kita ini, paroki yang tercinta ini. Maka saya mengucapkan banyak terima kasih atas iman yang ditanamkan oleh umat di paroki juga ketika saya kecil. Ketika belum ada apa-apa, gereja besar ini belum ada dan sebagainya. Tapi Tuhan bekerja dengan caranya. Sampai ibu saya ketika saya ditunjuk menjadi uskup, dia menangis karena merasa tidak pantas. Kenapa anak saya? Kenapa tidak anak orang lain yang lebih baik, lebih pintar, lebih pandai? Kita harus melihat itu. Jangan membanggakan karena dari paroki ini ada uskup, tidak. Tetapi karena Tuhan bekerja. Karena umat paroki ingin Tuhan memakai sebagai alat untuk mewartakan kabar baik, keselamatan kepada banyak orang. Kita diutus untuk itu sebagai paroki. Saudara-saudari yang terkasih, bulan Oktober yang lalu atas surat dari Bapak Suci, saya sudah menyerahkan estafet kepemimpinan keuskupan ini kepada Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Gereja adalah gereja para rasul yang harus dilanjutkan dari Petrus, para rasul yang lain, dan juga kepada uskup. Demikian juga tugas saya untuk berperan sebagai uskup, menjadi memimpin kegembalaan di keuskupan ini. Telah selesai waktunya, usianya. Maka Bapak Suci berkenan menunjuk Monsinyur Yohanes Harun Yuwono sebagai uskup kita, juga sebagai uskup saya. Oleh karena itu Bapak Suci mengharapkan mari kita umat menyambut dia dengan sukacita. Kita beri aplaus kepada Bapak Uskup yang baru, Yohanes Harun Yuwono. Beliau juga ditunjuk. Jadi pada awalnya juga mungkin kurang senang atau karena Keuskupan Tanjung Karang itu lebih akrab, karena lebih tidak seluas keuskupan kita, mungkin begitu. Tetapi karena ditunjuk melanjutkan tugas kerasulan para rasul untuk pelayanan gereja, beliau berada di tengah-tengah kita. Maka umat Tugumulyo jangan terlalu menunggu Romo Haryoto, Romo Paroki dijadikan uskup, karena Bapak Suci sudah menunjuk pengganti saya adalah seorang uskup yang sudah ditahbiskan. Maka kita tidak jadi merayakan pentahbisan uskup Pastor Paroki Tugumulyo. Ini hanya untuk main. Tapi kita bersyukur pada hari ini, kenangan-kenangan hidup. Yang utama gereja adalah pergaulan kita dengan Yesus, Sang Juru Selamat, yang memberi kepastian dalam hidup kita, tetapi mengutus kita menjadi keluarga baru. Kita bukan hanya keluarga rumah tangga,
tetapi paroki adalah keluarga baru yang diciptakan oleh Tuhan agar Tuhan dapat berkarya di dunia ini. Umat Katolik di paroki ini diberi tugas untuk membawa keselamatan Tuhan, untuk mewartakan Yesus penyelamat di tengah-tengah kehidupan kita, melalui pendidikan anak-anak kita di tengah keluarga, orang-orang muda kita, dan juga kita semua, dan juga semua putra-putri yang ditugaskan keluar paroki ini. Mereka harus membawakan itu, mewakili umat paroki Tugumulyo ini. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh umat kepada saya untuk pelayanan tugas-tugas saya yang sudah selesai, entah sebagai imam, sebagai provinsial, dan sebagai uskup. Itu doa-doa Anda sekalian. Tidak mungkin karena kehebatan saya, tetapi kita perlu mendoakan putra-putri kita, anak-anak muda kita yang harus menghadapi zaman yang baru, dan imam-imam kita yang juga harus menghadapi pembaharuan dalam penggembalaan, di zaman yang tidak mudah ini. Kita mendoakannya karena Tuhan juga ingin bekerja, berkarya, membawa keselamatan pada zaman sekarang ini. Penggembalaan tidak pernah selesai, tidak pernah bisa diatur selesai tahun ini dan tahun depan tidak ada masalah lagi, karena iman harus berjalan terus dengan tantangan yang baru, dengan keluarga-keluarga yang baru, dengan macam-macam kesengsaraan yang baru yang terjadi di dunia ini. Tetapi Yesus harus menjadi kekuatan kita untuk bersaksi, supaya kita dapat menunjukkan Dialah jalan. Bapak Ibu yang terkasih, Dirgahayu Paroki Santa Maria Tugumulyo, dan saya mengucapkan selamat dan terima kasih.